Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini bersama saya Bu Fitria Anggraini, kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 bab perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak, kita akan belajar bersama tentang pelajaran Isra Mi'raj. Sebelumnya, Bu Guru bacakan dulu peta konsep Isra Mi'raj. Yang pertama, kita akan belajar latar belakang Isra Mi'raj. Yang kedua adalah pengertian Isra Mi'raj. Yang ketiga adalah tanggapan masyarakat Mekah tentang Isra Mi'raj. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj adalah semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu meninggalnya Sayyidina Khadijah, istri tercinta Nabi dan paman Nabi Ali bin Abi Thalib yang selalu membantu dakwah Rasulullah. Kemudian selain itu juga kekejaman kafir Quraisy kepada Nabi dan sahabat Nabi dalam berdakwah. Nah, ini membuat Rasulullah sangat sedih. Oleh karena itu, Allah menghibur Nabi dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Setelah kita belajar latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, sekarang kita belajar apa pengertian peristiwa Isra Mi'raj itu. Dari asal katanya Isra dan Mi'raj, kita akan belajar apa peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, anak-anak, Isra itu sendiri yaitu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan jarak 1466,2 km. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang Isra, kita akan belajar tentang apa itu Mi'raj. Nah, Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat di mana Rasulullah akan bertemu dengan Allah. Kejadian Isra Mi'raj ini harus kita yakini sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab 1444 Hijriah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna hawlaha liyanurihu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Yang artinya yaitu Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperhatikan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Anak-anak, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW singgah di Bukit Sinai atau Bukit Tur Sinai di Mesir. Tempat ini adalah tempat Musa menerima Taurat. Kemudian dilanjutkan perjalanan ke Baitul Lahmi, tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Tepatnya yaitu di Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu terjadilah Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa ke
Sidratul Muntaha. Diawali dari langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian dilanjut langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dilanjutkan langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, dan di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, di mana nantinya akan dilanjutkan ke Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha. Dari sahabat bahwasanya Nabi menceritakan, kami mendatangi langit ketujuh, lalu mendatangi Nabi Ibrahim. Aku memberi salam kepadanya dan beliau menyambutku, selamat datang putraku sang Nabi. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Lalu beliau menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat, dan setelah itu mereka keluar, tidak akan kembali ke tempat ini lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda, yang artinya Baitul Ma'mur adalah di langit ketujuh, setiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Su'aib al-Annaru. Kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Aku dinaiki ke Sidratul Muntaha, kemudian aku melihat cahaya yang agung. Daun-daun Sidratul Muntaha itu seperti kuping-kuping gajah, dan buah-buahnya seperti kendi besar. Di sana ada 4 sungai, 2 sungai keluar, 2 sungai ke dalam. Saat itu aku bertanya kepada Jibril. Ia menjawab, 2 sungai ke dalam adalah 2 sungai di surga, sedangkan 2 sungai di luar adalah sungai Nil dan Efrat. Di Sidratul Muntaha ini Nabi bertakbir, ruku dan sujud di hadapan Allah, melihat segala kebesarannya, dan Nabi Muhammad mendapat perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan pulang. Anak-anak, dalam perjalanan Isra Mi'raj ada kejadian-kejadian yang Nabi Muhammad SAW melihatnya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad melihat wajah malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan dan tidak pernah tersenyum. Yang kedua adalah Nabi diperlihatkan oleh orang-orang yang membawa daging yang baik, dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang, sedangkan mereka mengambil daging yang busuk. Peristiwa ini menggambarkan orang yang suka berbuat zina. Yang ketiga yaitu Nabi melihat orang yang memotong lidahnya sendiri, kemudian menyambung kembali. Ini gambaran orang yang berbohong ya, dan orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Dan yang keempat yaitu diperlihatkan orang yang perutnya besar dan susah untuk berdiri kembali. Nah, ini gambaran orang yang suka makan harta riba. Setelah Nabi melakukan perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak sekali tanggapan baik itu dari Muslim dan kaum kafir Quraisy. Tanggapan dari orang Muslim yang pertama, bagi mereka yang percaya adalah mempercayainya dan menjadikan ini ujian keimanan, menambah keyakinan kepada Allah. Sedangkan orang yang tipis imannya, mereka ragu, bahkan menganggap bahwa Nabi menyebar kebohongan seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan orang kafir Quraisy? Kafir Quraisy jelas tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW dan mengalami peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan mereka menuduh Nabi menyebarkan berita bohong. Seperti itu ya. Anak-anak, semoga kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi, hikmah Isra Mi'raj adalah tingginya derajat kehambaan, sampaikan kebenaran walaupun pahit, keistimewaan Masjid Al-Aqsa untuk umat muslim, dan pentingnya sholat. Baik anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.